Baik, kita akan membahas terkait dengan penawaran produk dan analisis pasar. Teman-teman ketahui bahwasanya bisnis model canvas atau analisis canvas ada dua bagian, what and who, yang mana pada what kita akan membahas terkait value proposition. Jadi apa yang kita nilai dari produk kita terkait dengan kemanfaatan yang diperoleh oleh konsumen. Sedangkan pada who, siapa yang memperoleh kemanfaatan dari produk kita. Sehingga ini menjadi market fit yang cocok kira-kira di pasar. Kalau value proposition, kita itu menekankan pada sebuah nilai kemanfaatan yang ditawarkan oleh produk dan layanan. Karena kalau semisal kita membuat produk, itu fokusnya itu bukan hanya karena kita ingin meng-create atau menciptakan, tapi kita juga menyelesaikan masalah atau kebutuhan dari konsumen. Sehingga produk kita sudah punya segmentasi pasar atau yang membutuhkan. Maka teman-teman ini kalau bisnisnya belum memiliki nilai, misalkan membuat kue hanya sekedar kue saja, nah ini perlu ditingkatkan nilainya. Maka siapa yang membutuhkan produk ini, kita perhatikan customer segmentation. Customer segmentation ini ada spesifik, ada general. Nah ini ada dua strategi, spesifik dan general. Jadi siapa pembeli Anda? Jadi Anda mengharapkan siapa yang membeli produk Anda. Semisalkan mahasiswa, mahasiswa secara umum. Kalau spesifik mahasiswa perempuan. Nah, lebih spesifik lagi mahasiswa perempuan Unisma. Nah, itu tadi. Jadi tergantung dari strategi yang ditetapkan oleh pemilik bisnis, mau general ataupun mau spesifik. Kalau general nanti kelemahannya adalah tidak fokus, sedangkan kalau spesifik lebih fokus, biayanya lebih kecil, sehingga lebih mengena kepada pangsa pasar yang dituju. Yang kedua terkait dengan saluran atau channels. Jadi teman-teman ini bisa mengembangkan pemasarannya melalui saluran terkait dengan penggunaan retail, reseller, agen, grosir, distributor lainnya, atau terkait dengan supplier, supply chains, pemasok. Jadi saluran-saluran ini penting untuk meningkatkan nilai dari sebuah bisnis, yaitu bagaimana memperkecil harga pokok produksi dan juga bagaimana produk ini bisa sampai kepada konsumen dengan mudah. Jadi kalau salurannya banyak, maka orang akan lebih mudah membeli. Contohnya geprek cabang Malang, cabang Surabaya, cabang Makassar, cabang Bandung, sehingga semua orang bisa membeli pada posisi terdekatnya. Meskipun online itu kan kalau kita ada dropship dari wilayah lain itu memudahkan mereka untuk membeli pada wilayah terdekat sehingga minim ongkir. Yang ketiga, customer relationship. Nah, ini bagaimana teman-teman ini memperhatikan hubungan terkait dengan pembeli atau konsumen. Jadi kita nggak bisa, oh beli selesai. Tapi bagaimana Anda sebelum orang membeli, proses pembelian dan pasca pembelian. Jadi ada treatment atau yang dilakukan oleh pemilik bisnis bagaimana dari orang minat membeli terjadi proses pembelian dan repeat order. Jadi harapannya seperti itu prosesnya sehingga bisnisnya itu penjualannya sukses. Nah, antara what and who harus fit atau cocok. Jadi dari tadi nilai dan segmentasi pasarnya harus jelas. Jadi kalau misalkan Anda jualan kosmetik kepada cowok mungkin ya hanya 5% terjualnya. Beda kalau misalkan teman-teman produksi kosmetik untuk cewek mungkin 80% terjual. Jadi harus cocok. Untuk mengisi customer segment yang jelas perlu diperhatikan terkait dengan dimensi segmen konsumen.
yaitu ditargetkan bersifat single atau multi-site pasar. Apakah tadi sudah jelas siapa, arahnya kemana? Itu sehingga jelas tidak salah sasaran, sehingga strateginya tidak akurat. Yang kedua, karakteristik konsumen. Nah, ini bagaimana konsumen ini berperilaku. Contohnya dari usia, gender, passion, hobi, tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, harapan konsumen, dan lain sebagainya. Contoh kecil saja dari usia dari remaja dan usia dari dewasa dan tua dalam preferensi menggunakan kosmetik itu sudah berbeda-beda. Jadi kalau misalkan Anda itu general, wanita, pengguna kosmetik, itu boleh saja. Cuman itu tidak mengena secara tepat siapa sih pembelinya. Nah, itu kalau misalkan mau meluncurkan produk, ini produk yang warnanya strong atau warnanya soft. Nah, ini menjadi kebingungan nanti. Kalau misalkan sasarannya misalkan tua, wanita tua, maka apakah kosmetiknya cocok dengan warna strong? Nah, itu menjadi sebuah spesifikasi yang lebih mudah untuk dijalankan. Yang ketiga, masalah atau kebutuhan konsumen. Jadi, apakah masalah yang dirasakan oleh konsumen yang telah dipetakan, kenali apa yang dirasakan oleh konsumen dan harapan mereka dari produk yang ditawarkan. Kerucutkan segmentasi pada target satu konsumen yang dilayani. Jadi kebutuhan dari wanita dewasa itu pada kosmetik itu seperti apa? Nah, itu mungkin terkait dengan ketahanan, tidak mudah luntur, atau dari keamanan atau safety. Nah, ini sehingga lebih natural. Sehingga nanti masalahnya itu dapat diatasi, atau misalkan kosmetik khusus untuk wajah berminyak. Nah, value proposition, manfaat yang ditawarkan atau cara memenuhi kebutuhan target pelanggan. Jadi dengan menentukan value proposition juga harus mempertimbangkan keunikan keunggulan produk layanan dibandingkan dengan produk yang sudah ada. Meskipun produknya mampu menjawab kebutuhan saat ini, cuman harus diperkuat lagi dengan unik atau keunikan atau keunggulan yang membedakan dengan produk lainnya. Jadi kalau teman-teman ini punya produk, tapi produknya masih sama plek dengan pesaingnya, maka belum memiliki competitive advantage. Jadi kalau mau bersaing, ya akan sama kekuatannya, bahkan di bawahnya kalau misalkan dari kualitas berbeda. Nilai yang bisa ditawarkan dalam value proposition adalah yang pertama terkait dengan keunggulan fungsi, keunggulan terkait dengan ini kepotong ya, sebentar. Terkait dengan ekonomi, terkait dengan emosional, sosial dan emosional. Jadi kalau fungsi sudah jelas, apa manfaatnya? Kalau dari emosional, produk ini mengandung sebuah apa ya, feel atau perasaan yang mampu menggerakkan. Produk khusus spesifik ini ada yang mampu menggerakkan hati dari pembelinya. Terus terkait dengan produk layanan, ekonomi, dan juga sosial. Maka segmentasi, targeting, dan positioning kita jabarkan berikut ini. Contohnya segmentasinya mahasiswa dan pekerja. Targetnya adalah mahasiswa dan pekerja yang lifestyle, suka gaul, suka jajan, dan nyemil. Ini lebih spesifik lagi. Maka positioningnya adalah penawarannya Beli Chips diposisikan sebagai produk yang sesuai dengan pasar sasaran, antara lain adalah produknya harus gaul, kekinian, tidak murahan, kemasan, trendy, instagramable. Ini menjadi sebuah sinkron antara segmen, targeting, dan positioning ini selaras, tidak kemana-mana, berbeda-beda arahnya. Nah, penawaran produk ini selanjutnya value proposition-nya, manfaat yang ditawarkan pada pelanggan atau cara memenuhi kebutuhan pelanggan. Ada manfaat produk, layanan, dan harga. Kalau produk ya tentunya bentuk rasa, merek,
kemasan, komposisi, cara penyajian, makan dan sebagainya. Ini penting masuk pada packaging. Jadi semakin detail informasinya sehingga Anda itu memberikan informasi untuk meyakinkan kepada konsumen bahwasanya produk saya itu aman, produk saya itu enak, seperti itu. Kalau dari harga, bagaimana harganya dari produk dengan yang harus dikeluarkan oleh pembeli itu sebanding. Mahal kadang tetap laku kalau kualitas produknya, pelayanannya bagus. Tapi kalau misalkan produknya nggak bagus terus mahal, nah ini yang bahaya. Kalau misalkan produknya bagus, murah, ini tambah peminatnya banyak. Yang ketiga pelayanan. Nah ini pelayanan ini teman-teman kalau menjual produk, teman-teman harus memperhatikan bagaimana konsumen itu merasa diperhatikan dengan baik, dilayani dengan baik. Maka dia tidak dia merasa nyaman beli dan dilayani dengan Anda. Kadang mereka itu beli atau mampir kepada gerai, toko, hanya yang karyawannya yang ramah-ramah. Nah, makanya sebanyak apapun pembelinya, kita tetap harus profesional melayani dengan ramah. Contohnya yang perlu disiapkan antara lain adalah produknya, misalkan nama, bentuk, ada oval, ada kotak, ada olips. Nah ini tergantung dari teman-teman ini kreativitasnya. Rasanya ini ya semakin banyak varian maka semakin banyak peminatnya. Yang suka pedas ya akan membeli, yang suka barbecue akan membeli barbecue. Kemasan. Nah, ini kemasannya tidak hanya pada keamanan produk saja, tapi juga dari eye-catching. Bagaimana bisa menarik perhatian. Keterangan lain terkait dengan komposisinya ini penting, terutama pada produk-produk yang mengandung perdagingan, daging. Maka itu sangat penting titiknya untuk menyatakan bahwa ini loh produk saya itu halal. Nah, itu maka ada label halalnya dengan mengurus sertifikasi halal. Nah, ini kadang juga ada netonya, ukurannya. Kadang beda 5 gram pun menjadi pertimbangan untuk membeli dengan harga yang sama. Nah, ini contohnya bentuk beli chips keripik beling. Nah, ada barbecue, ada original, ada pedas. Dari segi harga harus memenuhi segmentasinya siapa, pesaingnya bagaimana. Karena kalau semakin banyak pesaing, kita tidak leluasa untuk menentukan harga. Harus menyesuaikan dengan harga pesaing. Kualitas manfaat produk dan total biaya usaha. Ini contohnya segmentasi adalah mahasiswa dan bekerja, pesaingnya adalah beberapa, berarti banyak, ada tidak hanya satu. Kualitas enak, varian rasa banyak, kemasan bagus dan bervariasi, total biayanya dari produksi, SDM, pemasaran, apa yang diharapkan. Jadi kesimpulannya adalah harga rata-rata pasar atau di atas pasar. Nah, ini karena memiliki keunggulan kualitas produk, maka dia mematok harga yang sama dengan pasar atau di atas harga pasar sedikit rata-ratanya. Nah, kalau pelayanan tadi saya singgung pra penjualan, bagaimana Anda menginformasikan produk Anda sehingga orang memiliki pengetahuan sebelum membeli produk. Makanya perlunya promosi itu untuk pra penjualan, untuk mengenalkan. Yang kedua, proses penjualan. Jadi ketika Anda melakukan penjualan, Anda harus melayani dengan baik. Contohnya yang paling simpel saja, antrian, nomor antrian. Jadi Anda nggak bisa ya pelanggan yang membeli banyak Anda dahulukan, yang membeli satu Anda akhirkan. Nah ini ya sesuai dengan kedatangan, biasanya seperti itu. Atau misalkan kembaliannya kurang 1.000, Anda nggak kasih, diinfakkan saja ya, kayak gitu. Itu membuat orang tidak nyaman pembelinya. Yang ketika pasca penjualan, bagaimana Anda menjalin komunikasi agar tetap terjalin hubungannya. Contohnya, mohon maaf Kak, kemarin Kakak membeli varian ini ya, kira-kira komentar Kakak bagaimana ya? Nah, kekurangannya kira-kira apa ya? Sehingga ini informasi ini sangat penting untuk pengembangan produk ke depannya. Kalau misalkan Kakak ingin varian rasa yang baru, kira-kira
rasa apa nih yang cocok. Nah, gitu kayak sehingga kita nggak menentukan nambah varian coklat, nambah varian stroberi tanpa kita melakukan penetrasi pasar dulu. Cek ombak ibaratnya. Nah, pelayanan beli chips prajualnya memberikan informasi secara lengkap, promosi, product knowledge, dan layanan Q&A. Nah, ini Q&A ini juga penting untuk menjalin komunikasi sehingga konsumen itu merasa didengarkan keluhannya, masukannya. Proses penjualan yang ramah, fast respon, pengiriman cepat, diskon untuk membeli tertentu. Jadi misalkan kalau misalkan pembelian 10 kali minimal dapat diskon 50%, seperti itu. Kalau pasca jual, maka ini retur kalau produk cacat. Nah, ini yang jarang diberikan garansi kepada pembeli. Jadi UMKM ini jarang memberikan garansi jika ada produk cacat. Padahal garansi ini sangat penting untuk meyakinkan calon pembeli bahwasanya kalau rusak ini pasti diganti. Nah, channel ini ada offline, ada online. Kita kemarin sudah membedakan antara offline dan online. Yang mana net profitnya lebih banyak yang online karena biaya-biaya tertentu tidak masuk pada online. Relationship-nya, maka kita menciptakan tagline yang sesuai dengan usia muda. Karena ini yang keripik ini ya, karena kan jarang orang tua makan keripik beling, misalkan seperti itu. Upload story media sosial. Nah, ini teman-teman juga jarang upload di Instagram untuk storiesnya, untuk feed-nya. Ini bahkan 10 kali dalam satu hari. Teman-teman kadang satu minggu satu kali pun jarang. Giveaway. Nah, ini teman-teman giveaway, promo ini menjadi event. Maka teman-teman satu semester ini harus membuat event dalam penjualan produknya. Jadi nggak jual aja. Misalkan untuk follower akan dilakukan giveaway pada tanggal sekian. Satu pembeli, satu, dua, atau tiga follower akan berhak mendapatkan free produk. Contohnya seperti itu. Sehingga mereka akan antusias untuk melihat, menyimak postingan dan stories dari media sosial produknya. Nah, itu tadi penjelasan terkait dengan penawaran produk. Kira-kira ada yang ditanyakan bisa disampaikan.